Yesus berkata sambil menunjuk, "Berbahagialah kamu," kepada para murid dan juga orang banyak. Malahan orang banyak itu datang dari daerah Yerusalem, Yudea, dan sampai Tirus dan Sidon. Itu pantai di utara. Yesus katakan sejauh itu berjalan dari Yerusalem sampai Tirus dan Sidon. Dan ada orang-orang yang mengikuti dia. Orang-orang yang mengikuti dia ingin mendengarkan pengajarannya. Itu orang-orang yang pasti bukan orang yang kaya. Karena orang yang kaya lebih baik duduk di rumah, menikmati kekayaannya, kemakmurannya. Itu sudah bahagia, apalagi merasa dirinya bahwa dirinya lah yang membuat dia menjadi kaya, membuat dirinya menjadi orang yang berkuasa dan bahagia. Bahagia itu mungkin setiap orang punya pandangan masing-masing. Saya sudah bahagia bila hasil usaha saya berhasil atau cita-cita saya berhasil. Ada yang lebih lagi, kalau saya mendapatkan kekuasaan besar, mempunyai harta yang banyak, barulah saya bahagia. Ada banyak orang juga. Kita pun mungkin termasuk dari mereka yang mendambakan mempunyai milik, harta atau uang yang cukup dalam hidup ini. Tetapi yang miskin, yang dikatakan oleh Yesus itu, berbahagialah kamu yang miskin. Siapa mereka itu? Mereka itu karena Yesus menunjuk, orang banyak yang mengikuti dia, yang pasti berjalan jauh. Dan mungkin seperti ketika Yesus mengajar di atas bukit itu, lalu orang sudah mengikuti 3 hari, tidak punya makanan lagi, menjadi lapar, tidak punya persediaan, lelah. Yesus menunjuk mereka itu sebagai orang yang berbahagia. Berbahagialah kamu bila kamu miskin, bila kamu lapar, bila sekarang ini kamu berduka cita dan menangis karena banyak tekanan. Umpamanya seorang yang karena keterbatasan hartanya, tetapi harus mengasuh orang tuanya, ibunya atau bapaknya yang berbaring sakit. Semua saudara-saudaranya tidak peduli, tapi dia mau peduli. Karena sekalipun dia miskin, dia tetap mau menolong. Seorang anak di surat kabar itu juga yang bersama dengan neneknya yang sudah tua, karena ibu bapaknya pergi. Lalu ketika neneknya itu yang menjadi pengumpul barang-barang bekas, sakit, anak ini berusaha untuk mencari nafkah.
Orang yang miskin itu barangkali karakternya memang begitu. Neneknya yang dia cintai sakit, dia berusaha untuk mendapatkan nafkah dengan mengambil barang-barang rongsokan itu untuk dijual lagi. Itu betapa berat, tetapi percaya bahwa cintanya itu bisa, karena cintanya dia bisa menolong. Orang yang percaya bahwa Tuhan itu tidak tidur, dia akan memperhatikan keadaan umat pilihannya. Tetapi Yesus juga berkata, celakalah orang yang kaya, orang yang karena kekayaannya mengandalkan kepada diri sendiri. Nabi Yeremia mengatakan itu. Terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri, karena mereka akan menjadi seperti padang pasir atau seperti padi yang kena angin lalu tersebar kemana-mana. Tetapi orang yang mempercayakan diri kepada Tuhannya akan seperti pohon di pinggir sungai yang mendapatkan makanan dan tidak pernah kering. Karena Yesus mengatakan bahagianya itu yaitu bahagia bagi orang yang beriman, yang percaya. Apapun yang dia terima di dunia ini, segala penindasan, segala pencelaan, dicela, dihina, dikucilkan, atau dirampas. Karena kebanyakan orang yang berkuasa itu merampas orang-orang yang lemah, ditindas. Tetapi yang percaya akan pertolongan Tuhan, itu terjadi. Suatu penulis, lupa saya, tulisan rohani, pengalamannya ada di Amerika Selatan itu selama masa pemerintahan yang diktator. Lalu terjadi bahwa tanah-tanah dikuasai oleh orang-orang kaya, dan satu keluarga yang mempunyai putra tunggal itu berjuang bagi para petani, tetapi mati ditembak. Dan penulis ini merasakan betapa orang tuanya itu begitu tabah. Aku percaya anakku telah dibunuh, tetapi perjuangan ini akan terus berlangsung. Aku percaya bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Para petani terus bergerak untuk mendapatkan tanah supaya mereka bisa bertani. Karena itu Tuhan yang menolong. Mengapa saya katakan bahagia karena iman? Karena Yesus mengatakan, biar tertindas, biar dikucilkan, biar dihina, biar menderita, tetapi demi anak manusia. Anak manusia. Orang-orang sudah tahu, Yesus sering menyebut dirinya anak manusia. Dialah. Guru itu berkata-kata untuk menunjukkan bahwa dirinya lah yang akan menebus dosa-dosa manusia itu, yang akan menerima suatu penghinaan dan suatu kematian. Tetapi karena percaya,
Barang siapa percaya akan kebangkitan Kristus, maka ia akan juga memperoleh kebangkitan itu. Dan bahagia yang dikatakan Yesus itu bukan bahagia yang sementara atau di dunia ini, tetapi bahagianya akan abadi, karena Yesus sendiri sebagai Kristus telah bangkit untuk kita. Karena itu mari kita juga mempunyai ketetapan hati bahwa apapun yang menimpa kita di dunia ini itu dilihat oleh Kristus. Bahwa kita yang menangis karena dicela, dituduh, didakwa, terutama oleh iblis itu yang mendakwa kita. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang cacat, yang tuna, orang-orang buta, itu dianggap orang-orang berdosa. Tetapi justru karena mereka yang berdosa itu percaya akan sabda Sang Guru itu, Anak Manusia itu, maka akan memperolehnya. Marilah kita bertahan dalam hidup ini. Amin.